Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wijayanti dengan NPM 19103031007, Prodi S1 Pendidikan IPA, Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan proposal penelitian, yaitu pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi pembelajaran IPA pada siswa SMP. Selanjutnya akan membahas bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, yaitu pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi pada pembelajaran IPA pada siswa SMP sangat penting untuk diteliti karena banyak sekali dari siswa tidak bisa mengontrol untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan saat ini begitu banyak orang yang berpendidikan tampak nampak begitu menjanjikan, mengalami kemandekan dalam karirnya. Lebih buruk lagi, karena tersingkir akibat rendahnya kecerdasan emosi, masalah yang dihadapi adalah penelitian adalah dengan cara mengetahui sistem atau cara untuk mengontrol emosi dan juga sebuah motivasi dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, kecerdasan emosional itu memiliki pengaruh yang positif dalam hasil belajar pada siswa SMP. Dan motivasi juga berpengaruh pada signifikan pada hasil belajar dalam pengaruh kecerdasan emosi dan motivasi belajar pembelajaran IPA pada siswa SMP. Dalam kecerdasan emosional itu merupakan kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan juga perasaan orang lain. Dalam kemampuan memotivasi diri sendiri dan juga mengelola emosi dengan baik dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Motivasi merupakan suatu proses membangkitkan dan mengarahkan serta memanfaatkan perilaku dalam suatu tujuan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara menganalisis atau mengamati setiap gerak-gerik siswa SMP tanpa harus ketahuan dan diamati berdasarkan kemampuan siswa SMP dalam pembelajaran IPA. Banyak sekali kasus yang diketahui oleh siswa baik guru maupun orang tua. Seseorang akan tumbuh dengan sesuai lingkungan. Jika lingkungannya jelek, maka pribadi dari seseorang itu akan sama. Begitu juga sebaliknya, namun sebagian kecil emang karena mempunyai watak yang teguh akan pendirian yang dilakukan. Batasan masalah yang dihadapi dalam penelitian adalah dengan cara mengetahui sistem atau cara untuk mengontrol emosi dan juga sebuah motivasi dalam pembelajaran IPA. Dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami, maka akan didapatkan adalah ilmu yang banyak dan motivasi untuk belajar pembelajaran IPA secara rutin atau bertahap. Menurut Koper dan Sawaf, kecerdasan emosi merupakan kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif dapat menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koreksi, dan pengaruh yang manusiawi. Dan rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana cara mengetahui kecerdasan emosional pada siswa SMP, kemudian bagaimana cara mengetahui motivasi siswa, dan apa pengaruh hubungan antara kecerdasan emosi dan motivasi pada hasil belajar siswa. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar IPA pada siswa SMP, pengaruh motivasi siswa dan juga pengaruh hubungan antara kecerdasan emosi dan juga motivasi. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kecerdasan emosional itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu, peranan lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak itu sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Terdapat karakteristik, yaitu adanya kecerdasan emosi tinggi dan juga kecerdasan emosi rendah. Kecerdasan emosi tinggi itu merupakan kecerdasan emosi yang mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, dan berusaha mempunyai daya tahan untuk mencapai suatu tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada kecerdasan emosi rendah, itu merupakan kecerdasan emosi yang bertindak memiliki perasaan tanpa memikirkan akibat, pemarah, bertindak agresif dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kerangka teoritis, yaitu masalah utama yang diangkat dalam penelitian yaitu banyak sekali, yaitu antara siswa tidak bekerja sama dengan baik dikarenakan oleh faktor yang memang pembelajarannya itu sulit atau guru yang sulit mengajar siswa. Praktik yang harus dilakukan yaitu dengan tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa lainnya.
selalu memberikan pencerahan seperti motivasi di awal pembelajaran, dan tidak hanya tentang pembelajaran IPA, namun juga tentang kehidupan untuk menjalani kehidupan di masa depan. Praktik yang harus dilakukan yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, atau dengan melihat animasi dalam video, atau dengan pembelajaran dengan sesi games. Kerangka berpikir yaitu yang pertama hipotesis, yaitu cara mengetahui kecerdasan emosional itu dapat dilihat dari kelompok emosi yaitu amarah, kesedihan, kenikmatan, rasa takut, cinta, terkejut, dan malu. Dan cara mengetahui pengaruh motivasi yaitu motivasi digunakan untuk pandangan sebagai dorongan mental yang dapat menggerakkan hati untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Dan pengaruh antara hubungan motivasi belajar dengan kecerdasan emosional dapat dengan adanya motivasi belajar pada kecerdasan emosional akan mencapai tujuan bersama, yaitu hasil maksimal dalam pembelajaran IPA. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Desain penelitian ini terdapat tujuan yang signifikan, yaitu untuk mempengaruhi pengaruh motivasi belajar, dan juga kecerdasan emosional itu terdapat hasil belajar IPA siswa SMP. Desain penelitian ini dapat berupa instrumen penelitian yang akan diangkat dalam penelitian, yaitu dengan terdapat instrumen penelitian yaitu angket motivasi belajar IPA untuk penjaring data tentang motivasi belajar, dan angket kecerdasan emosional terhadap pembelajaran yaitu penjaring data tentang kecerdasan emosional siswa terhadap belajar dan dalam pembelajarannya. Untuk teknik analisis datanya, yaitu data yang dikumpulkan pada penelitian adalah dengan mengolah menggunakan analisis statistik, yaitu terdapat dua analisis, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan dengan mendeskripsikan karakteristik koresponden untuk masing-masing variabel. Hal ini dapat dengan menggunakan tabel distribusi, frekuensi, mean, range, dan koefisien varian. Statistik inferensial dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hal ini diperlukan analisis regresi linear dan korelasi sederhana dan juga ganda. Sekian dari yang saya paparkan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.